Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 Algo kelas C akan mempresentasikan tentang atau terkait rekursif, palindrom, dan juga brute force. Baik, untuk anggota kami ada 3. Yang pertama ada Brian dengan NIM akhir 3044, kemudian dengan saya sendiri Ahmad Janar dengan NIM akhir 3096. Kemudian ada Muhammad Faisal Nur Hidayat dengan NIM akhir 3091. Untuk materi yang pertama adalah rekursif dan palindrom. Apa sih rekursif itu? Rekursif dalam pemrograman komputer atau dalam perkodingan adalah teknik di mana sebuah fungsi memanggil dirinya sendiri untuk menyelesaikan tugas tertentu. Jadi rekursif itu sebuah fungsi yang di dalamnya atau isinya itu ada fungsi itu sendiri atau nama fungsi itu sendiri. Kemudian fungsi rekursif bekerja dengan membagi masalah, yaitu masalah besar, kasus besar, menjadi sub masalah yang lebih kecil. Jadi akan terbagi gitu. Dari yang gede jadi kecil hingga mencapai kasus dasar atau kita bisa bilang base case. Dan apa itu palindrom? Palindrom adalah sebuah kata frase, sebuah kata atau bisa juga frase atau juga angka yang dapat dibaca dengan sama baik dari depan maupun juga dari belakang. Sebagai contoh seperti kata katak. Katak jika dibaca dari depan itu katak, dibaca dari belakang juga katak. Jadi mau dibaca dari depan, mau juga dibaca dari belakang itu sama saja gitu, ada bedanya. Kemudian pemeriksaan palindrom melibatkan perbandingan karakter dari kedua ujung string untuk memastikan kecocokan yang sesuai. Jadi palindrom itu caranya adalah memeriksa atau membandingkan antara kedua ujung string, ujung paling belakang, begitu pula ujung paling depan. Apakah sudah sesuai? Jika sesuai, maka programnya akan dilanjutkan. Nah, ciri permasalahan rekursif atau kita bisa bilang syarat-syarat yang ada di rekursif. Yang pertama adalah rekursif itu harus memiliki kasus sederhana yang dapat diselesaikan secara langsung atau kita bisa bilang base case. Sebagaimana contoh dalam kasus faktorial, base case-nya itu adalah 1 faktorial, itu nilainya 1. Kemudian yang kedua adalah kasus besar dapat diubah atau bisa diubah menjadi kasus yang sejenis tapi lebih sederhana. Nah, itu adalah recursive case. Contoh dalam faktorial, jika ada n faktorial, maka kita bisa memecahnya menjadi n kali n-1 faktorial. Atau lebih sederhananya lagi, n faktorial itu menjadi n-1 faktorial. Yang ketiga adalah dengan penerapan rekursif yang secara berulang. Nah, itu kasus besarnya akan mendekati dan sampai pada base case. Jadi recursive case-nya itu akan dilakukan secara berulang dan akan sampai pada base case-nya. Sebagai contoh n faktorial itu akan terulang n-1 faktorial, kemudian n-2 faktorial terus sampai mencapai base case yaitu 1 faktorial. Nah, ini adalah bentuk atau format rekursif. If, nah di if itu adalah base case-nya. Karena base case adalah kasus yang mudah diselesaikan, jadi solve. Jadi ketika sudah mencapai base case, maka itu ada solusinya. Kemudian di else itu adalah rekursifnya. Nah, redefine your problem using recursion case. Jadi problemnya akan terulang atau terdefinisi kembali menjadi recursive case, yaitu akan memanggil fungsi itu sendiri, gitu.
hasil dan analisis data. Pada percobaan pertama ada perkalian. Kita lihat di sini function kali AB itu, oh ya, untuk menunjukkan apakah program ini itu recursive case, maka pertama-tama kita harus melihat apakah dalam function kali ini itu memiliki base case, recursive case, dan apakah recursive case-nya itu jika dicoba berulang-ulang akan kembali ke base case. Gitu kan. Baik, yang pertama, apakah function ini memiliki base case? Kita lihat if b sama dengan 0, sama dengan 0, maka return 0. Jadi jika b-nya itu 0, maka hasilnya 0. Kemudian selanjutnya, jika b itu 1, maka return A-nya, atau hasilnya itu adalah A-nya. Nah, dua if dan elif ini itu adalah base case-nya. Jika b-nya 0, maka hasilnya langsung 0. Jika b-nya 1, maka hasilnya adalah A. Nah, di mana rekursifnya? Rekursifnya adalah di else. Sebagaimana ditunjukkan di format tadi, else return jika b-nya bukan 0 atau jika b-nya itu bukan 1 juga, maka A ditambah recursive case-nya, yaitu pengulangan kembali. Untuk tahapannya, kita bisa lihat di sini. Nah, ini tahapannya. Seperti tadi dicontohkan bahwa rekursifnya itu adalah A B-1. Jadi B-nya itu dikurangi 1. Karena apa? Karena dalam ini penggunaannya adalah 4 kali 5, contoh penggunaannya kita ya. Nah, dalam perkalian 4 dikali 5, itu 4 kali 5 itu sama dengan 4 ditambah 4 kali 4. Ya, A-nya 4, B-nya 5. Nah, lanjut kali fungsi 4 kali 4,4 itu sama dengan 4 ditambah fungsi 43. Nah, sampai seterusnya sampai ke 4 kali 1. Nah, 4 kali 1 ini itu sudah base case. Yang hasilnya adalah A itu sendiri. Jadi angkanya 4. Nah, ketika ditemukan base case-nya, nah kita lanjut di sini. Base case-nya sudah ketemu 4. Jadi kita lanjut atau kita kembalikan ke nilai selanjutnya. Karena 4 kali 1 sudah ditemukan, berarti 4 kali 2 itu sama dengan 4 ditambah 4. Hasilnya 8. Hasilnya 8 di sini ya. Nah, karena 4 kali 2 sudah ditemukan, maka 4 kali 3 sama dengan 4 ditambah 8. Hasilnya yang tadi. Nah, begitu seterusnya sampai 4 kali 5 sama dengan 4 ditambah kali 4, 4,4. Nah, kali 4 itu hasilnya 16. Berarti 4 kali 16, 20. Begitu. Nah, kemudian untuk percobaan yang kedua, yaitu kasus Fibonacci. Nah, di dalam fungsi ini, apakah fungsi ini rekursif? Maka kita cek dulu apakah fungsi ini memiliki base case. Nah, ini adalah base case-nya. If n-nya itu 1 atau n-nya itu 2, maka nilainya 1. Nah, base case-nya ada 2. Walaupun ya aslinya base case-nya itu 1 juga bisa, tapi saya memilih base case-nya itu 2. Soalnya lebih mudah. Nah, recursive case-nya adalah ketika n-nya itu bukan 1 dan bukan 2, maka kita memanggil lagi fungsi Fibonacci dikurangi 1, kemudian fungsi Fibonacci-nya dikurangi 2. Nah, sebagai contoh penggunaannya, print Fibonacci 4. Hasilnya 3. Tahapan rekursifnya adalah Fibonacci 4 itu kita bisa bisa turunkan case-nya atau kasusnya menjadi submasalah, yaitu
Fibonacci 4 adalah Fibonacci 3 ditambah Fibonacci 2. Nah, kita belum tahu hasil dari Fibonacci 3 dan Fibonacci 2 itu berapa. Maka dari itu kita turunkan lagi. Fibonacci 3 itu adalah Fibonacci 2 ditambah Fibonacci 1. Nah, Fibonacci 2 dan Fibonacci 1 itu adalah base case yang sudah diberikan solusi. Nah, Fibonacci 1 itu hasilnya 2, Fibonacci 2 itu hasilnya 1, begitu pula Fibonacci 1 hasilnya 1. Nah, setelah sampai ke base case, ini sampai base case-nya. Kita kembalikan nilainya ke atasnya yang tadi. Fibonacci 3 adalah Fibonacci 2 ditambah Fibonacci 1. Nah, hasilnya kan Fibonacci 2 tadi 1. Fibonacci 1 juga 1. Berarti 1 ditambah 1 sama dengan 2. Maka Fibonacci 3 hasilnya 2. Nah, selanjutnya adalah Fibonacci 4. Fibonacci 4 adalah Fibonacci 3 ditambah Fibonacci 2. Karena Fibonacci 3 sudah ketemu dan Fibonacci 2 itu adalah base case, Fibonacci 3 tadi kan 2 ya, sini. Nah, berarti tambah 2 ditambah 1 sama dengan 3. Begitu. Jadi hasil dari Fibonacci 4 seperti kita lihat di codingnya adalah 3. Nah, kesimpulannya adalah rekursif dalam pemrograman itu adalah teknik di mana sebuah fungsi rekursif yang di mana sebuah fungsi memanggil dirinya sendiri. Dan rekursif harus memiliki yang namanya base case atau kasus dasar yang dapat langsung diselesaikan. Dan juga kasus besar yang dapat dipecah menjadi kasus sejenis yang lebih sederhana atau kita bisa bilang juga recursive case. Nah, dengan menerapkan recursive case secara berulang, maka masalah besar akan menyusut hingga menjadi base case itu sendiri. Sebenarnya contohnya tadi adalah n faktorial yang diubah terus hingga mencapai kasus dasar yaitu 1 faktorial. Atau yang tadinya juga ada perkalian 4 kali 5. Itu akan diubah terus 4 kali 4, 4 kali 3 berapa hingga mencapai base case-nya yaitu 4 kali 1 sama dengan 1 atau 4 kali 0 sama dengan 0. Begitu. Nah, baik untuk tugas mandiri, rekursif, dan palindrom. Ini adalah soalnya buat algoritma dan seterusnya. Kita langsung saja ke codingannya. Nah, ini jawabannya adalah codingannya adalah fungsi palindrom list memiliki base case yaitu jika panjang listnya itu jika listnya itu kosong atau 1, maka list tersebut adalah palindrom. Nah, namun karena base case sudah ketemu ya, kalau 1 atau kosong maka palindrom. Nah, jika tidak, maka recursive case, yaitu jika listnya itu jika listnya itu kosong, jika listnya itu tidak kosong atau tidak 1, maka maka kita bandingkan apakah itu palindrom atau tidak. Caranya adalah bandingkan ujung depan dengan ujung paling belakang, yaitu if list index 0 bandingkan dengan list index minus 1, yaitu paling belakang. Nah, jika sama, jika list yang paling jika angka paling depan, elemen paling depan dan elemen paling belakang itu sama, maka fungsi palindromnya akan memanggil dirinya sendiri. Jadi dilanjut ke depannya gitu. Akan membuat sublist baru. Gitu. Mungkin lebih jelasnya ada di tahapan. Nah, ini sebagai contoh penggunaannya adalah list 123 321 dan 123 421. Nah, ini. Karena ini palindrom, maka jawabannya true. Yang list 2 adalah tidak palindrom, maka jawabannya false. Nah, ini adalah tahapannya. Jadi yang pertama adalah
ketika listnya itu memanggil 1, 2, 3, 4, 2, 1. Nah, apakah palindromnya itu, apakah listnya itu berisi 0 atau 1? Tidak. Nah, berarti kita sambungkan yang paling ujung dengan paling ujung. Nah, karena di sini ujungnya 1, begitu pula ujungnya 1, berarti dia palindrom. Maka lanjut setelahnya. Karena 1 dengan 1 sudah sama, nah sublistnya mundur. 2, 3, 4, 2 menjadi sublist baru. Kita bandingkan lagi. Apakah 2 itu sama dengan 2? Sama. Berarti lanjut ke sublist baru 3 dan 4. Kemudian bandingkan lagi. Apakah 3 dengan 4 itu sama? Nah, jawabannya tidak. Karena berbeda, maka kita bisa mengetahui bahwa list 1, 2, 3, 4, 2, 1 itu bukanlah palindrom. Begitu. Nah, kemudian tugas mandiri yang kedua adalah soalnya ini mencari bilangan terbesar dari sebuah list bilangan. Langsung saja ke codingannya. Ini di sini ada fungsi cari terbesar dengan list n. List itu bilangannya, n itu adalah panjang bilangannya. Nah, di mana base case-nya? Base case-nya itu adalah ketika panjang bilangannya itu adalah 1, berarti bilangan terbesar itu adalah bilangan itu sendiri. Jadi list 0 gitu. Nah, recursive list-nya kita cari dulu angka apa? Kita buat angkanya itu listnya itu menjadi list 1. Jadi listnya itu nggak boleh lebih dari listnya itu nggak boleh lebih dari 1. Di situ dibilangkan if list ini kan ketika listnya itu ini ya, jika list n-1 maksudnya list yang baru, susah sih, mending langsung ke tahapannya, lebih besar dari terbesar sebelumnya, yaitu yang tersimpan sebelumnya, maka hasilnya itu adalah listnya atau yang di dalam sublistnya. Nah, jika lebih kecil, namun jika lebih kecil, maka yang angka yang dibandingkan itu adalah angka terbesar. Nah, contoh mudahannya ini ada angka 1, 2, 3, 4, 2, 1, list 1, 2, 3, 4, 2, 1. Nah, dibaca terbesar adalah cari terbesar. Bilangan terbesar dalam list adalah 4. Nah, kita lihat 1, 2, 3, 4, 2, 1, yang terbesar adalah 4. Outputnya adalah 4. Oke, lebih jelasnya langsung ke tahapannya saja. Nah, gini tahapannya. Jadi pertama, n itu akan memanggil list full-nya, list n. Karena n sama dengan 6, maka kita tidak bisa menemukan base case-nya, atau kita tidak bisa menemukan solusinya, mana yang terbesar. Jadi pertama cari terbesar 1, 2, 3, 4, 5, 1 dengan panjang listnya sudah dikurangi 1. Sebagaimana di sini. Nah, n-1. Kemudian karena belum ada jawabannya, jadi lanjut ke n-5. M5 ini. Jika n-nya 5, berarti listnya 1, 2, 3, 4, 5 dengan panjang 4. Lanjut terusnya sampai ditemukan base case, yaitu jika panjang listnya itu 1, maka angka terbesarnya adalah indeks 0 atau angka itu sendiri. Nah, ditemukan di sini listnya itu hanya 1. Berarti tidak ke sini. Ya. Listnya itu 1, berarti angka terbesarnya itu adalah 1. Nah, karena kita sudah menemukan angka terbesarnya itu adalah 1, maka kita bandingkan dengan sublist yang sudah dibagi tadi pada sebelumnya. Ini ada sublist 1 dan 2. Kita bandingkan apakah 1 lebih besar daripada sublist terakhir 2. Nah, ternyata 1 itu lebih kecil dan 2 lebih besar. Maka jika 2 lebih besar, maka kita print angka sublist yang terbaru, yaitu 2. Nah, begitu pula selanjutnya. Apakah 2 lebih besar dari list
sublist terakhir yang baru ini, yang sebelumnya lagi ya, yang ketiga nih. Ini kan N3, sebelumnya lagi ternyata lebih besar 3. Berarti di print 3. Hingga seterusnya sampai di sini yang berbeda. Value angka terbesarnya 4. Nah, namun sublist yang terbaru itu 2. 4 dengan 2 lebih besar 4. Maka yang di print itu atau yang di return itu adalah angka terbesar sebelumnya, yaitu 4. Geser sebentar ya. Nah, ini. Kemudian ada ekspresi 4 lebih besar dari 1 sama seperti sebelumnya, maka hasilnya 4. Jadi output dari codingan ini adalah 4. 1, 2, 3, 4, 2, 1. Begitu. Nah, ini secara teks sudah ditulis di sini. Panggilan rekursif pertama dijelaskan seperti yang sudah dijelaskan tadi. Panggilan pertamanya itu adalah full. N-nya 6, maka 1, 2, 3, 4, 2, 1. Nah, setelah dilihat apakah panjang listnya itu 1 atau enggak. Nah, karena listnya ini bukan 1, maka lanjut lagi programnya, yaitu memanggil dirinya sendiri dengan list yang sudah dikurangi, yaitu listnya 5. Dan panjangnya berarti 5. Nah, begitu seterusnya, ini 5, karena ini 5 bukan 1, berarti dikurangi jadi 4, karena 4 bukan 1 kurangi jadi 3, 3 bukan 1 kurangi jadi 2. Nah, sampai ke 6, list 1 adalah 1, sudah ditemukan list 1 sampai dengan 1. Maka sudah ketemu base case-nya, jadi kita kembalikan lagi nilai-nilainya seperti tadi, dibandingkan 1 dengan 2 lebih besar 2, 2 dengan 3 lebih besar 3, 3 dengan 4 lebih besar 4, yang di N3 ini 3 dengan 4 lebih besar 4, 4 nih dengan list akhirnya 2. Ini kan tadi 4 sini, 4 dengan 2. Nah, begitu. Seperti yang di sini. Nah, ini perbandingannya. Nah, itu sekian dari saya. Terima kasih. Oke, kita masuk ke dalam brute force ya. Brute force adalah sebuah teknik atau strategi penyelesaian masalah dengan cara menguji semua kemungkinan solusi secara sistematis. Karakteristik algoritma yang dihasilkan strategi brute force yaitu didasarkan pada uraian masalah atau definisi. Biasanya merupakan solusi instan. Maksudnya yang pertama kali terpikir oleh programmer. Tidak memikirkan efisiensi program, iterasinya akan banyak. Pada kasus fungsi rekursi pohon, rekursinya akan memiliki banyak node. Kita langsung masuk ke tugas mandiri. Tugas mandiri 1. Baik, selanjutnya untuk hasil dan analisis data, pertanyaan pertama yaitu apakah ada cara untuk mengurangi jumlah iterasinya. Untuk hintnya, jika Anda ingin mencari arti kata tertentu di kamus Anda, tidak perlu mencari kata tersebut berurutan untuk dari awal, tapi Anda bisa langsung membelah kamus tengah. Jika yang Anda cari kurang dari kata yang di posisi tengah, maka Anda bisa melakukan hal sama di belahan kiri. Baliknya, jika katanya lebih dari kata di posisi tengah, maka Anda bisa melakukan hal yang sama di belahan kanan. Buatlah fungsi versi iteratif dan rekursifnya. Yang kedua, gunakan program D untuk mencari posisi 21 di list. Berapakah iterasi yang dibutuhkan sampai nilai 21 ketemu? Baik, untuk program yang pertama yaitu sebuah contoh pencarian nilai tertentu dalam sebuah list menggunakan pendekatan iteratif. Tujuan dari program ini adalah untuk mencari indeks dari angka 21 dalam list yang diberikan. Berikut adalah penjelasan untuk setiap bagian dari programnya.
Yang pertama list dalam kurung 3, 5, 12, 15, 21, 22, 34, 36 adalah inisialisasi sebuah list yang berisikan kumpulan angka. K sama dengan 21, inisialisasi variabel Q dengan nilai yang ingin dicari, yaitu angka 21. IDX sama dengan 0, inisialisasi variabel IDX sebagai indeks awal yang akan digunakan untuk mencari angka dalam list. Pada awalnya, indeks dimulai dari 0. For number in list, melakukan iterasi semua list setiap elemen dalam list. Print, dalam kurung F index, IDX, number, mencetak indeks dan nilai dari setiap elemen list pada setiap iterasi. If number sama dengan key, memeriksa apakah nilai dari variabel sumber variabel number sama dengan nilai yang dicari, key, yaitu 21. Print IDX, jika nilai sumber sama dengan key, maka cetak nilai IDX yang merupakan indeks dari angka 21 dalam list. Break, menghentikan iterasi jika nilai yang dicari telah ditemukan. Dan untuk else, bagian ini akan dieksekusi jika kondisi pada angka 6 tidak terpenuhi. Artinya, nilai saat ini dalam iterasi tidak sama dengan K. IDX plus sama dengan 1, jika nilai yang dicari belum ditemukan, maka indeks IDX akan dinaikkan untuk menunjuk ke elemen berikutnya dalam list. Dengan demikian, tersebut akan mencetak indeks dari angka 21 dalam list jika ditemukan, atau tidak mencetak apapun jika angka 21 tidak ada dalam list. Yang selanjutnya yaitu program kedua. Program ini adalah contoh pencarian nilai tertentu dalam sebuah list menggunakan pendekatan rekursif. Tujuan dari program ini sama dengan program sebelumnya, yaitu mencari indeks 21. Dalam list yang diberikan, yaitu def fin IDX dalam kurung list soal IDX sama dengan 0. Mendefinisikan sebuah fungsi bernama find IDX yang menerima dua parameter, yaitu list soal adalah list yang dicari nilai 21-nya, dan IDX adalah indeks yang awalnya akan digunakan untuk pencarian. Pada awalnya IDX diinisialisasikan dengan nilai 0. If list soal dalam IDX melakukan pengecekan apakah nilai pada indeks IDX dalam list soal tidak sama dengan 21. Yang ketiga, return find X. Jika pada nilai indeks tidak sama dengan 21, maka fungsi find IDX akan dipanggil kembali secara kursif dengan nilai IDX yang ditinggalkan sebanyak 1. Untuk selanjutnya else, bagian ini akan dieksekusi jika nilai pada indeks IDX sama dengan 21. Return IDX untuk mengembalikan IDX yang merupakan indeks dari 21 dalam list. Find IDX 3, 5, 12, 15, 2, 1, 22, 34, 36 memanggil fungsi IDX dengan list 3, 5, 12, 15, 21, 22, 34, 36 sebagai argumen untuk angka awal memulai pencarian IDX dari angka 21 dalam list tersebut. Fungsi find IDX akan terus dipanggil secara kursif dengan nilai IDX yang ditingkatkan hingga nilai 21 ditemukan. Begitu nilai ditemukan, fungsi akan mengembalikan indeks dari angka tersebut. Jika angka 21 tidak ditemukan dalam list, maka kursi akan terus melakukan hingga mencapai batas maksimum iterasi yang telah ditentukan, yaitu 5 kali iterasi. Nah, untuk program selanjutnya yaitu contoh pencarian nilai tertentu dalam sebuah list menggunakan pendekatan binary search yang memungkinkan pencarian dengan jumlah iterasi yang lebih sedikit dibandingkan pencarian linear. Tujuan dari program ini adalah untuk mencari indeks dari angka 21 dalam list yang telah diurutkan. Berikut untuk penjelasannya. Def binary search dalam kurung ARKI mendefinisikan sebuah fungsi bernama binary search yang menerima dua parameter, yaitu R adalah list yang telah diurutkan dan Q adalah nilai yang ingin dicari. Yang kedua yaitu bawah sama dengan 0 dan atas sama dengan len dalam kurung R min 1. Inisialisasi dua variabel bawah dan atas yang menunjukkan batas bawah dan batas atas dari rentang pencarian dalam list R. Yang ketiga itu while bawah lebih kecil sama dengan atas.
melakukan iterasi selama batas bawah dan tidak melebihi batas atas. Yang keempat, tengah sama dengan dalam kurung bawah plus atas slash 2, menghitung indeks tengah dari rentang pencarian. Yang kelima, if R dalam kurung tengah I, memeriksa apakah nilai pada indeks tengah sama dengan nilai yang dicari. Yang keenam, return tengah. Jika nilai pada indeks tengah sama dengan Q, maka fungsi akan mengembalikan nilai tengah yang merupakan indeks dari angka yang dicari. Yang ketujuh yaitu elif R tengah lebih kecil daripada Q. Jika nilai indeks tengah lebih kecil dari nilai Q, maka rentang pencarian akan dipindahkan ke bagian kanan dari tengah. Yang kedelapan, bawah sama dengan tengah plus 1, menggeser batas bawah ke posisi setelah tengah. Yang kesembilan, else. Jika nilai pada indeks tengah lebih besar dari nilai Q, maka rentang pencarian akan dipindahkan ke bagian kiri dari tengah. Atas sama dengan tengah min 1. Menggeser batas atas ke posisi sebelum tengah. Return min 1 jika Q tidak ditemukan dalam list. Fungsi akan mengembalikan min 1. List soal sort. Mengurutkan list soal agar dapat menggunakan binary search. Binary search membutuhkan list yang sudah diurutkan. Untuk selanjutnya, indeks sama dengan binary search list soal. Memanggil fungsi binary search untuk mencari indeks dari key dalam list yang telah diurutkan. If index sama dengan min 1, memeriksa apakah nilai indeks yang ditemukan bukan min 1, yang berarti nilai key ditemukan dalam list. Yang ke-15 yaitu print dalam kurung F bilangan key ditemukan di indeks. Jika nilai key ditemukan dalam list, maka cetak pesan yang menyatakan bahwa nilai tersebut ditemukan di indeks tertentu. Yang else, bagian ini akan dieksekusi jika nilai indeks yang ditemukan adalah min 1. Print dalam kurung F bilangan key tidak ditemukan dalam list jika nilai key tidak ditemukan dalam list. Maka cetak pesan yang menyatakan bahwa nilai tersebut tidak ditemukan dalam list. Nah, untuk selanjutnya yaitu hasil dan analisis percobaan kedua. Nah, yang pertama yaitu apakah ada cara untuk mengurangi jumlah iterasinya. Untuk hint, untuk menghitung 310, Anda tidak perlu menghitung 3 kali 3 kali 3 terusnya. Sebanyak 10 buah. Bisa diganti dengan menambahkan 32 kali 32 sampai seterusnya sebanyak 5 buah. Buat versi iteratif dan rekursifnya. Yang kedua, implementasikan cara yang Anda temukan di soal D untuk mengecek 320 titik koma 330 titik koma 725. Dan yang ketiga, analisislah perbandingan waktu eksekusi program A dengan program E. Yang pertama yaitu yang kiri dulu. Program ini adalah contoh implementasi fungsi untuk menghitung hasil perpangkatan dari sebuah bilangan. Tujuan dari program ini adalah untuk menghitung nilai dari A pangkat B, di mana A adalah basis dan B adalah eksponen. Berikut ada penjelasannya, yaitu def pangkat A, B mendefinisikan sebuah fungsi bernama pangkat yang menerima dua parameter, yaitu A adalah basis perpangkatan dan B adalah eksponen. Hasil sama dengan 1. Menginisialisasikan variabel hasil dengan nilai 1. Ini akan digunakan untuk menyimpan hasil perpangkatan. Yang ketiga yaitu for i in range, dalam kurung B. Melakukan iterasi dari 0 hingga B-1 karena range B menghasilkan urutan angka dari 0 hingga B-1. Ini berarti iterasi yang akan dilakukan sebanyak B kali. Karena eksponen B menentukan jumlah perulangan. Yang keempat, hasil sama dengan A. Pada setiap iterasi, nilai hasil akan dikalikan dengan nilai A, sehingga pada akhir iterasi, nilai hasil akan mempresentasikan hasil dari A pangkat B. Yang kelima yaitu return hasil. Mengembalikan nilai hasil yang merupakan hasil dari perpangkatan A pangkat B dan pangkat. Dan yang keenam yaitu
pangkat dalam kurung 725. Memanggil fungsi pangkat dengan A sama dengan 7 dan B sama dengan 25. Ini akan menghitung hasil dari 7 pangkat 25. Dengan demikian, program tersebut akan menghasilkan perpangkatan dari 7 pangkat 25. Yang kanan yaitu program ini adalah contoh implementasi perpangkatan dengan metode eksponensiasi cepat. Metode ini memanfaatkan sifat-sifat matematika dari operasi perpangkatan untuk mengurangi jumlah iterasi yang diperlukan untuk mencari hasil perpangkatan. Tujuan dari program ini adalah untuk menghitung nilai dari A pangkat B, di mana A adalah basis dan B adalah eksponen. Yang pertama yaitu def fast eksponen AB, mendefinisikan sebuah fungsi bernama fast eksponen yang menerima dua parameter, yaitu A adalah basis perpangkatan dan B adalah eksponen. Yang kedua yaitu if B sama dengan O. Mengecekkan ini jika eksponen B sama dengan O, jika iya, maka hasil perpangkatan adalah 1. Sesuai sifat matematika bahwa apapun yang dipangkatkan dengan 0 akan menghasilkan 1. Yang ketiga adalah if B persen 2, dengan 0, dengan O. Mengecekkan apakah eksponen B merupakan bilangan genap. Jika iya, maka langkah-langkah eksponensiasi cepat akan digunakan untuk mempercepat perhitungan. Yang keempat itu half XP sama dengan phase eksponen. Memanggil phase eksponen secara rekursif dengan eksponen yang telah dibagi 2, yaitu adalah operator pembagian bulat. Yang kelima yaitu return half XP. Karena eksponen B genap, hasil perpangkatan akan didapatkan dengan mengaitkan hasil perpangkatan setengah eksponen dengan dirinya sendiri. Yang keenam, else, bagian ini akan dieksekusi jika eksponen B bukan bilangan genap. Yang ketujuh yaitu return fs eksponen. Dalam kurung A, B min 1. Karena eksponen B ganjil, hasil perpangkatan akan didapatkan dengan mengaitkan basis dengan hasil perpangkatan A pangkat B min 1 yang dihasilkan dari pemanggilan rekursif fungsi fs eksponen. Yang selanjutnya A sama dengan 7 dan B sama dengan 25. Mendefinisikan basis A dan eksponen B yang akan digunakan untuk menghitung hasil perpangkatannya. Yang kesembilan, print phase eksponen AB. Memanggil fungsi phase eksponen dengan parameter basis A dan eksponen B, kemudian mencetak hasil perpangkatannya. Dengan demikian, program tersebut akan menghasilkan hasil perpangkatan dari 7 pangkat 25 dengan menggunakan metode eksponensiasi cepat. Bilangan bulat positif dikatakan prima jika hanya habis dibagi oleh 1 dan dirinya sendiri. Dengan kata lain, jika ada bilangan bulat 2 sampai dengan bilangan min 1 yang habis membagi bilangan, maka bilangan bukan prima. Dari definisi tersebut, buatlah program yang menerima inputan bilangan bulat dan mengembalikan nilai true jika bilangan prima dan false jika bilangan bukan prima. Lalu yang kedua, untuk data berikut, ceklah statusnya menggunakan program yang telah Anda buat, yaitu 10.234, 217, 50, 289, 321, 103, 348, 983. Lalu yang ketiga, untuk bilangan pada soal B, berapakah iterasi yang dibutuhkan? Lalu soal keempat, apakah ada cara untuk mengurangi jumlah iterasinya? Hint, Anda tidak perlu melakukan uji prima bilangan 1000 menggunakan semua bilangan dari 2 sampai dengan 999. Cukup 2 sampai 31. Lalu yang kelima, implementasikan cara yang Anda temukan di soal D untuk mengecek 10, 234, 217, 50, 289, 321, 1003, 348, 983. Nomor 6, analisalah perbandingan waktu eksekusi program A dengan program E.
tugas 1 nomor 1. Di sini ada fungsi prima angka. Jika angka yang kita inputkan kurang dari 1, maka dia akan return false. Jika angka yang kita inputkan kurang atau sama dengan 3, maka dia akan return true. Lalu dia akan melakukan perulangan for p in range 2, angka tambah 1. Jika angka sama dengan p, maka dia akan mengembalikan true, tetapi jika tidak, maka terjadi percabangan di sini. Jika angka modulo p sama dengan 0, dia akan return false. Jika tidak, maka akan continue. Lalu akan berulang terus sampai ketemu hasilnya. Lalu di sini angkanya untuk memasukkan angkanya, sinilah untuk hasilnya, apakah dia bilangan prima atau tidak. Lalu di sini saya coba masukkan angka 102.342.217 ke dalam angka tadi, ke dalam inputannya, dan dia mengembalikan false, jadi bukan bilangan prima. Lalu untuk angka yang kedua, yang 502.893 502.89321 itu juga bukan merupakan bilangan prima, jadi false. Lalu angka 103.348.983 itu juga bukan bilangan prima atau false. Nah, lalu di sini itu nomor 3-nya itu menanyakan iterasinya yang keberapa ya. Lalu di sini saya mengeceknya, di sini saya menambahkan beberapa penambahan untuk mengecek iterasi, yaitu di sini saya menambahkan iterasi sama dengan 0, lalu di perulangan iterasi plus sama dengan 1, lalu dia akan print iterasi keberapa. Kalau dia benar, dia true. Terus di sini juga kalau misalnya dia true, kalau misalnya ini benar, menghasilkan benar, dia akan menghasilkan print juga, lalu mereturn false, gitu. Lalu di sini saya mencoba masukkan angkanya, angka yang sama yang tadi. Ternyata dia memiliki iterasi yang ke-6. Lalu angka yang sama juga memiliki iterasi yang kedua. Lalu angka yang sama juga iterasi kedua juga. Lalu untuk nomor 4 itu penyederhanaan iterasi. Jadi di sini saya melakukan penyederhanaannya dengan melakukan pangkat setengah, angka pangkat setengah, lalu saya casting ke integer lagi. Jadi dengan harapan seharusnya iterasinya menjadi semakin sedikit.
Lalu di sini pengecekannya, saya masukkan angka yang tadi yang sama juga 10232 102.34217. Ternyata iterasinya sama, ke-6 juga sama ya. Lalu yang 502.89321 iterasinya itu yang kedua. Lalu yang ini juga iterasinya yang kedua. Mungkin sama karena tiga-tiganya bukan bilangan prima ya. Lalu untuk nomor 6 ini disuruh menguji waktu eksekusi programnya. Ini yang sebelum saya lakukan modifikasi iterasinya agar lebih pendek gitu, ini sebelumnya dia memakan waktu 11.05 sekian. Lalu untuk yang program yang iterasinya saya harapkan dapat menjadi lebih sedikit itu, dia waktu eksekusi programnya itu 12.13 sekian. Lalu tugas mandiri 2. Perkalian antara dua bilangan positif A kali B didefinisikan sebagai A kali B sama dengan B tambah B tambah B sebanyak A. Misalnya 5 kali 4 sama dengan 4 tambah 4 tambah 4 tambah 4 tambah 4. Penjumlahan bilangan 4 sebanyak 5 buah. Maka nomor 1, dari definisi tersebut, buatlah program yang menerima inputan bilangan bulat, bilangan 1 dan bilangan 2. Program tersebut mengembalikan nilai bilangan 1 dikali bilangan 2. Gunakan strategi brute force untuk mendesain solusinya. Lalu yang kedua, untuk data berikut, ceklah hasil perkaliannya menggunakan program yang telah Anda buat, yaitu 34521 kali 48763, 298764 kali 233912, 980239 kali 123498. Lalu yang ketiga, untuk bilangan pada soal B, berapakah iterasi yang dibutuhkan? 4. Apakah ada cara untuk mengurangi jumlah iterasinya? Hint, untuk menghitung 8 kali 7, Anda tidak perlu menghitung 7 tambah 7 sebanyak 8 buah. Bisa diganti menambahkan 14 tambah 14 sebanyak 4 buah. Lalu nomor 5, implementasikan cara yang Anda temukan di soal D untuk mengecek 34521 kali 48763, 298764 kali 233912, 980239 kali 123498. Lalu yang nomor 6, analisalah perbandingan waktu eksekusi program A dengan program E. Nah, di sini programnya fungsinya perkalian dengan parameter bilangan 1, bilangan 2. Jadi di sini jumlah variabel jumlah sama dengan 0. Di sini perulangan for i in range bilangan 1, jumlah sama dengan jumlah plus sama dengan bilangan 2.
Baru kalau setelah setelah range bilangan satunya habis, maka dia akan mereturn jumlah. Di sini adalah inputannya begitu. Ini nomor 2-nya. Saya coba masukkan bilangan satunya 34521, bilangan 2-nya 48763. Dia akan menghasilkan 168334753. Bilangan satunya lalu yang kedua bilangan satunya 298764. Bilangan 2 233912, lalu dikalikan maka hasilnya 698844847468. Bilangan 1 ini selanjutnya lagi 980 239, bilangan satunya, bilangan 2-nya 123498 dikali, lalu hasilnya 121057556022. Ini kita lanjut ke nomor 3. Di sini menanyakan soal iterasinya. Jadi saya melakukan perubahan pada kode programnya. Jadi di sini saya menambahkan iterasi sama dengan 0. Di sini juga saya menambahkan iterasi plus sama dengan 1. Di sini juga saya menambahkan print iterasi yang keberapa. Begitu. Lalu saya coba dengan bilangan yang masih yang sama seperti yang tadi, 34521 bilangan satunya, bilangan 2-nya 48763 dikalikan maka hasilnya sekian. Iterasinya yaitu iterasi ke 34521. Lalu yang kedua bilangan 1 298764, bilangan 2 233912. Nah, dikalikan maka hasilnya sekian. Iterasinya 298764. Lalu yang ketiga, di sini bilangan satunya 980 239, bilangan 2-nya 123498. Maka dikalikan ini hasilnya, iterasinya yang ke 980 239. Jadi dia iterasinya tuh selalu ikut dengan range bilangan satunya. Jadi kalau bilangan satunya 980, maka iterasinya juga akan 980 239. Oke. Maaf, sebentar. Ini sepertinya yang nomor 4 itu saya memodifikasi kode programnya juga untuk sebentar. Oke, jadi di sini untuk mencoba mengurangi iterasinya. Jadi di sini saya melakukan perubahannya kita lihat.
kayaknya hampir berubah semua ya. Oke, kita jelasin dari awal aja. Ini ada perkalian, ada fungsi perkalian dengan parameter bilangan 1, bilangan 2. Jumlahnya sama dengan 0, iterasi 0. Jika bilangan 1 dimodulokan dengan 2 tidak sama dengan 0, maka jadi ini untuk mengecek apakah dia ganjil apa genap. Di sini apakah dia ganjil apa genap. Kalau misalnya dia genap, dia ganjil, maka akan dijalankan ini. For I, perulangan, for I in range bilangan 1, jumlah plus sama dengan bil 2, bilangan kedua. Iterasi plus sama dengan 1. Jadi sama dengan yang pertama tadi. Sama dengan program yang pertama tadi. Ini kalau misalnya dia ganjil. Tapi kalau dia genap, else, maka terjadi perulangan di sini. Nah, di sini range-nya integer di casting range bilangan 1 dibagi 2 di casting ke integer lalu dijadikan range gitu. Jadi dia dibagi 2 begitu. Harusnya iterasinya menjadi sedikit, menjadi terbagi 2 gitu. Lalu di sini jumlah plus sama dengan bilangan 2 tambah bilangan 2. Jadi 2 kali. Karena di sini kan sudah dibagi 2 duluan bilangan satunya. Sudah dibagi 2 duluan. Di sini bilangan 2-nya bisa langsung ditambah bilangan 2 duluan. Gitu. Jadi bisa langsung kali 2 duluan langsung gitu. Iterasi tambah 1. Lalu dia akan memprint iterasi yang keberapa, lalu akan return jumlahnya. Oke, kita coba di nomor 5-nya. Saya coba masukkan yang pertama bilangan satunya masih yang sama 34521, bilangan 2-nya 48763. Iterasinya ke 34521. Ternyata tetap dia iterasinya mengikut bilangan pertama, berarti karena dia ganjil. Lalu yang kedua bilangan 1 2987664, bilangan 2 233912, iterasi ke 149382. Nah, di sini berarti bilangan satunya genap. Nah, makanya iterasinya bisa menjadi terbagi 2 gitu. Lalu yang ketiga bilangan satunya 980239, bilangan 2-nya 123498, iterasi ke 980239. Lalu berarti di sini dia ganjil ya, makanya iterasinya dia sama dengan bilangan 1. Lalu nomor 6-nya sini disuruh analisis waktu eksekusi programnya. Nah, ini program pertamanya yang sebelum dilakukan sebelum dilakukan pencobaan pengurangan iterasinya itu. Ini kita cek waktu eksekusi programnya itu 33,14 sekian. Lalu program yang kedua yang ini tadi
yang ada tambahan untuk genapnya ini untuk mempersingkat iterasinya. Di sini saya coba masukkan bilangannya itu. Oh ya, sebentar. Yang tadi juga saya coba masukkan bilangannya yang genap ya. Yang genap tadi bilangan satunya ya, sehingga waktu eksekusi programnya terjadinya sekian. Nah, jadi sama ya, genap juga angka yang genap. Nah, yang ini program yang ini waktu eksekusi programnya ada di 21.43 sekian, dan ternyata ini lebih cepat kalau untuk yang genapnya. Kalau ternyata bilangan satunya adalah genap, ternyata bisa lebih cepat waktu eksekusi programnya. Oke, sekian dari saya. Dilanjut dengan teman saya. Saya akan lanjutkan dari kesimpulan karakteristik penerapan strategi brute force. Kesimpulannya adalah strategi brute force adalah cara yang sederhana dan langsung untuk menyelesaikan masalah. Pendekatan ini melibatkan semua kemungkinan solusi secara langsung. Berikut adalah beberapa ciri khas dari penerapan strategi brute force, yaitu langsung dan sederhana. Strategi brute force melibatkan penggunaan metode yang langsung dan mudah dimengerti. Biasanya ini berarti menerapkan algoritma yang tidak terlalu rumit atau membutuhkan keahlian khusus. Yang kedua, membutuhkan banyak komputasi. Penerapan brute force seringkali membutuhkan jumlah perhitungan yang besar. Hal ini disebabkan oleh upaya untuk mengeksplorasi semua kemungkinan solusi, yang bisa sangat banyak, terutama untuk masalah yang dengan input yang besar. Yang ketiga, keandalan. Meskipun mungkin tidak selalu menjadi pilihan yang sangat paling efisien, strategi brute force seringkali dianggap sangat andal. Pendekatannya yang langsung memastikan bahwa semua kemungkinan solusi akan dipertimbangkan sehingga tidak ada solusi yang terlewatkan. Yang keempat, tidak efektif untuk masalah besar. Meskipun efektif untuk masalah dengan ukuran kecil hingga menengah, strategi brute force seringkali tidak praktis untuk masalah dengan skala yang lebih besar, karena kompleksitas waktu dan ruang yang dapat menjadi tidak dapat diterima ketika ukuran masalah meningkat. Yang kelima, perlu optimasi. Terkadang penerapan brute force dapat dioptimalkan dengan berbagai cara. Ini bisa melibatkan mengurangi jumlah perhitungan yang dilakukan atau memotong cabang yang tidak relevan dengan pencarian. Yang terakhir, berguna dalam pengembangan awal. Strategi brute force dapat bermanfaat dalam tahap awal pengembangan untuk memvalidasi konsep atau mendapatkan pemahaman awal tentang masalah yang dihadapi. Hal ini karena pendekatannya yang mudah diimplementasikan dapat memberikan hasil yang cepat. Meskipun strategi brute force mungkin tidak selalu menjadi pilihan yang terbaik untuk menyelesaikan masalah, pemahaman tentang karakteristiknya penting untuk membantu dalam memilih pendekatan yang paling sesuai dengan masalah yang dihadapi. Saya lanjutkan dari brute force, tugas nomor 3 sampai 6. Nomor 3, string matching merupakan proses untuk mencari posisi pattern tertentu di sebuah string gambar. Gambar 4 menunjukkan proses string matching dengan teks nobody notice him dan pattern not. Nomor 4, dari uraian permasalahan tersebut, buatlah program yang menerima inputan bilangan bulat, teks, dan pattern. Program tersebut mengembalikan indeks posisi ditemukannya pattern di teks menggunakan strategi brute force yang seperti yang ditunjukkan di gambar. Untuk data berikut, daerah posisi pattern 165 di string di angka berikut. Dan untuk
teks dan pattern pada soal B, berapakah iterasi yang dibutuhkan? Nah, ini untuk gambar 4-nya, proses string matching. Ini untuk programnya. Program ini merupakan implementasi dari algoritma pencocokan string sederhana yang dikenal dengan algoritma brute force atau string matching. Berikut penjelasan rangka-rangkanya. Fungsi string matching dalam kurung text pattern menerima dua argumen, yaitu teks dan pattern. Menginisialisasi variabel n dengan m panjang teks dan variabel m dengan panjang pola. Membuat list kosong position yang akan menyimpan indeks posisi di mana pola-pola ditemukan dalam teks. Melakukan iterasi melalui setiap karakter dalam teks dengan menggunakan loop for i in range dalam kurung n min m plus 1. Pada setiap iterasi, kita hanya perlu memeriksa potongan teks dengan panjang sama dengan panjang pola. Di dalam loop tersebut, kita menggunakan variabel j untuk mengindeks karakter dalam pola. Selama j kurang dari panjang pola dalam kurung m, dan karakter dalam teks pada posisi i plus j sama dengan karakter dalam pola pada posisi j, kita meningkatkan nilai j yang artinya kita menemukan karakter yang cocok. Jika j sama dengan pola m, itu berarti kita telah menemukan pola di posisi i dalam teks. Maka kita tambahkan posisi tersebut dalam list position. Setelah loop selesai, mengembalikan position toh. Baik, saya lanjut. Meningkatkan nilai J yang artinya kita menemukan karakter yang cocok. Jika J sama dengan panjang pola M, itu berarti kita telah menemukan pola di posisi I dalam teks. Maka kita tambahkan posisi tersebut ke dalam list position. Setelah loop selesai, kita mengembalikan list position yang berisi indeks-indeks di mana pola ditemukan dalam teks. Untuk contoh penggunaannya, mendefinisikan sebuah teks dan sebuah pola, memanggil fungsi string matching dalam kurung teks pattern untuk mencari posisi pola dalam teks, mencetak hasil posisi pola di dalam teks, menghitung dan mencetak jumlah iterasi yang dibutuhkan untuk pencarian yang dihitung sebagai hasil dari perkalian panjang teks dengan panjang pola. Dengan menggunakan algoritma ini, kita dapat mencari kemunculan sebuah pola dalam teks dengan cara yang sederhana namun efektif. Untuk selanjutnya, tugas nomor 7 sampai 9. Jelaskan algoritma Bouyer-Moore untuk string matching. Nomor 8, jelaskan kelebihan algoritma Bouyer-Moore dengan pendekatan brute force. Yang 9, gunakan algoritma Bouyer-Moore untuk melakukan hal yang sama dengan soal B. Yang pertama, nomor 7 dulu. Jelaskan algoritma Bouyer-Moore untuk string matching. Algoritma Bouyer-Moore adalah algoritma pencocokan string yang efisien untuk mencari kecocokan antara sebuah pola atau pattern dan teks yang lebih panjang. Algoritma ini didasarkan pada prinsip-prinsip heuristik yang bertujuan untuk mengurangi jumlah karakter yang perlu diperiksa. Berikut adalah rangka-rangka umum dari algoritma Bouyer-Moore. Yang pertama, pre-processing. Algoritma ini dimulai dengan memeriksa pola untuk membangun dua tabel pergeseran kanan dan tabel heuristik karakter terakhir. Tabel pergeseran kanan menyimpan informasi tentang posisi terakhir dari setiap karakter dalam pola. Yang kedua, tabel heuristik karakter terakhir menyimpan informasi tentang pergeseran yang dapat dilakukan jika karakter dalam teks tidak cocok dengan karakter dalam pola. Yang kedua, pencocokan atau matching. Pencocokan dimulai dari awal teks dan pola digeser melalui teks. Saat membandingkan pola dengan teks, algoritma mulai dari karakter terakhir dalam pola
dalam pola dan mencocokkannya dengan karakter dalam teks. Jika ada ketidakcocokan, algoritma menggunakan informasi dari kedua tabel yang dibuat pada langkah pra-pemrosesan untuk menentukan pergeseran yang optimal. Jika karakter tidak cocok, algoritma memindahkan pola ke posisi yang sesuai dengan tabel pergeseran kanan atau tabel heuristik karakter terakhir, tergantung pada karakter yang tidak cocok di teks. Yang ketiga, penyisipan heuristik yang baik. Setelah pergeseran, algoritma melakukan penyesuaian tambahan menggunakan informasi dari heuristik sisipan sufiks yang baik. Ini membantu untuk mempercepat pencarian dengan mempertimbangkan kemungkinan kecocokan pola yang lebih besar. Langkah-langkah ini membantu Bu Yahmura untuk efisien dalam mencari kecocokan pola dalam teks, terutama dalam kasus di mana pola lebih pendek dari teks. Kemampuan untuk melakukan pergeseran yang besar berdasarkan karakter yang tidak cocok dalam pola dan teks membuat algoritma ini sangat efektif dalam praktiknya. Algoritma Bu Yahmura seringkali lebih cepat daripada algoritma pencocokan string lainnya, seperti algoritma naif atau algoritma Node-Murid-Pred dalam berbagai skenario. Nomor 8, algoritma Bu Yahmura memiliki beberapa kelebihan signifikan dibandingkan dengan pendekatan brute force dalam pencocokan string. Yang pertama, efisiensi waktu yang lebih tinggi. Algoritma Bu Yahmura memiliki kompleksitas waktu rata-rata yang lebih rendah daripada pendekatan brute force. Ini terutama terlihat dalam kasus di mana pola dan teksnya cukup panjang. Yang kedua, pendekatan brute force menguji setiap karakter dalam teks untuk mencocokkan pola. Sementara, Bu Yahmura menggunakan strategi heuristik untuk menghindari pengujian berulang-ulang yang tidak perlu. Yang kedua, pra-pemrosesan efisien. Algoritma Bu Yahmura memerlukan pra-pemrosesan pola yang hanya dilakukan sekali sebelum pencarian dimulai. Selama pra-pemrosesan, tabel pergeseran kanan dan tabel heuristik karakter terakhir dibangun. Pendekatan brute force tidak memiliki langkah pra-pemrosesan yang signifikan dan langsung memulai pencocokan dari awal teks setiap kali. Yang ketiga, pergeseran yang lebih besar. Bu Yahmura menggunakan tabel pergeseran kanan dan tabel heuristik karakter terakhir untuk memutuskan pergeseran yang optimal setelah menemukan karakter yang tidak cocok. Ini memungkinkan algoritma untuk melakukan pergeseran yang lebih besar dalam satu langkah, yang dapat mengurangi jumlah perbandingan yang diperlukan untuk menemukan kecocokan. Yang keempat, penyesuaian heuristik tambahan. Algoritma Bu Yahmura dapat melakukan penyesuaian tambahan menggunakan heuristik sisipan sufiks yang baik setelah melakukan pergeseran berdasarkan tabel heuristik karakter terakhir. Ini membantu meningkatkan efisiensi algoritma dengan mempertimbangkan kemungkinan kecocokan pola yang lebih besar. Dengan keunggulan-keunggulan ini, algoritma Bu Yahmura menjadi pilihan yang lebih baik daripada pendekatan brute force dalam banyak kasus pencocokan string, terutama ketika pola dan teksnya cukup besar. Ini membuatnya menjadi salah satu algoritma pencocokan string yang paling banyak digunakan dan diandalkan. Lanjut ke tugas terakhir yang nomor terakhir, nomor 9, gunakan algoritma Bu Yahmura untuk melakukan hal yang sama dengan soal B. Di dalam program ini merupakan implementasi algoritma pencarian pola string Bu Yahmura. Berikut adalah penjelasan dari setiap fungsi dan bagian programnya. Yang pertama, fungsi bad character table atau dalam kurung pattern. Fungsi ini membuat tabel karakter buruk untuk pola yang diberikan. Menginisialisasikan sebuah kamus kosong, table, melakukan iterasi melalui setiap karakter dalam pola. Setiap karakter dimasukkan ke dalam kamus dengan nilai berupa indeksnya dalam pola, mengembalikan tabel karakter buruk. Yang kedua, fungsi Bu Yahmura dalam kurung text pattern. Menerima dua argumen, yaitu teks dan pattern. Menginisialisasi variabel n dengan m, yaitu panjang teks dan panjang pola. Membuat list kosong, occurrence,
yang akan menyimpan indeks posisi di mana pola ditemukan dalam teks. Membuat tabel karakter buruk menggunakan fungsi bad character table. Menginisialisasikan variabel i dengan 0 yang merupakan indeks awal dalam teks. Selama i kurang dari atau sama dengan perbedaan panjang teks dan panjang pola, yaitu n min m, menginisialisasikan variabel j dengan m min 1 yang merupakan indeks akhir pola. Selama j lebih besar atau sama dengan 0 dan karakter dalam pola pada posisi j sama dengan karakter dalam teks pada posisi i plus j, kurangi nilai j, maka kita menemukan pola di posisi i dalam teks. Maka tambahkan posisi tersebut ke dalam list occurrence. Selanjutnya, geser indeks i. Jika i plus m kurang dari n, geser i sejauh m min bed underscore char.get dalam kurung teks i plus m min 1, ini adalah bagian dari aturan heuristik Biot-Murray. Jika tidak, geser i satu posisi ke depan. Jika j tidak kurang dari 0, geser i sejauh maksimum antara 1 dan perbedaan j dan nilai karakter buruk dari teks yang sedang diperiksa. Untuk contoh kegunaannya, mendefinisikan sebuah teks dan pattern. Memanggil fungsi Biot-Murray dalam kurung teks pattern untuk mencari posisi pola dalam teks. Mencetak hasil posisi pola di dalam teks menggunakan algoritma Biot-Murray. Algoritma Biot-Murray adalah algoritma yang efisien dalam mencari pola dalam teks, terutama ketika pola memiliki karakter yang jarang muncul dalam teks. Itu mencapai efisiensi dengan menggunakan dua aturan atau heuristik, yaitu dengan karakter buruk dan karakter baik, yang memungkinkan untuk menghindari sejumlah besar pembandingan karakter yang tidak perlu. Selanjutnya untuk outputnya, didapatkan pattern position using Biot-Murray index 6. Untuk outputnya didapatkan pattern position using Biot-Murray index 6. Nah, sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.